Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran birahmatika arhamar rahimin ya arhamar rahimin adada khalqihi ta'ala wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ya Hayyu Qayyum bi rahmatika nastaghis amin azabika nastajir aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain la ilaha illa ant. Allahumma ja'alna mimman tuzilluhum yawma la dhilla illa dhilluk. Allahumma ja'alna mimman tuzilluhum yawma la dhilla illa dhilluk. Allahumma ja'alna mimman tuzilluhum yawma la dhilla illa dhilluk. Allahumma ja'alna minal muhibbina li baitika hatta al-mamat banina wa hafadah. Allahumma ja'alna minal muhibbina li baitika hatta al-mamat banina wa hafadah. Allahumma ja'alna minal muhibbina li baitika hatta al-mamat banina wa hafadah. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Jemaah rahmati Allah sekalian, insyaallah tajuk tazkirah meng-highlight hadis yang disampaikan dalam khutbah Jumat kemarin yang bertajuk percaya pada hari kiamat ya. Jadi dalam khutbah Jumat ada dikemukakan hadis yang selalu kita dengar, 7 golongan yang selamat yang bernaung di bawah naungan Allah nanti di sana. Kita buat tajuk tazkirah ini menentukan status diri dan insan tersayang. Cobalah fikir diri, istri dan anak-anak, anak cucu dan menantu, di antara yang 7 ini mana yang layak dia raih? Adakah dia dapat meraih 1, 2 atau 3 faktor atau lebih di antara yang 7 ini? Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal sab'atun yazilluhumullahu yawma la zilla illa zilluh. Al-imamul adil wa syabun nasha'a bi'ibadatillah wa rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaih wa tafarraqa alaih wa rajulun da'atuhu imra'atun zatu mansib wa jamal faqal inni akhafullah wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiq yaminuhu wa rajulun zakarallaha khalian fa fadat ainah sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi maqal. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Ada 7 golongan pilihan Allah yang akan selamat, yang bernaung di bawah naungan Allah nanti di akhirat kelak. Pada waktu itu tidak ada tempat bernaung kecuali orang yang dinaungi Allah sahaja. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Ada doanya di bawah ini ya, agar kita tergolong di dalamnya. Allahumma ja'alna mimman tuzilluhum yawma la zilla illa zilluk. Ada doanya di sini. Ya Allah, jadikanlah kami ini tergolong mereka yang bernaung di bawah naungan-Mu kelak pada hari kiamat. Baik, nomor 1 sekali al-imamul adil. Selalu ya dalam sholat, di mana-mana imam mendoakan supaya pemimpin kita ini Allahumma atil umrahu muslihan li ra'iyati wal bilad, katanya. Semoga pemimpin kita selalu melakukan islah. Setiap pagi imam baca doa ni ya, supaya pemimpin kita ni menjadi muslihin, yang melakukan islah, selalu membaiki mana yang kurang baik. Muslihin, salihin dan muslihin insyaallah. Yang kedua, pemuda mukmin yang membesar dalam beribadat kepada Allah. Ini mungkin sahabat-sahabat sudah terlepas ya. Yang belum terlepas, anak cucu menantu mungkin masih boleh ditrain untuk meraih faktor yang kedua, yang taat dari kecil sampai nanti dia besar, sampai dia berjasa kepada bangsa dan negara. Yang ketiga, mukmin yang hatinya terpaut di masjid. Ini boleh sekali ya, setiap orang boleh. Di dalam hadis ini walaupun dikatakan rajulun, lelaki, tapi including imra'atun, bini-bini juga. Walaupun dalam kenapa rajulun katanya? Aina imra'ah? Rajulun wa imra'ah.
laki-laki dan perempuan juga. Begitulah ya, dalam ilmu usul fikih dikatakan bila lafaz itu ditujukan untuk lelaki termasuk juga lelaki dan perempuan, bila lafaz itu ditujukan untuk muslimin muslimat juga, mukminin mukminat juga. Seterusnya, dua sahabat yang saling mencintai di jalan Allah berhimpun dan berpisah karena Allah, selalu berjumpa. Kalau lama tak jumpa dia rindu. Tadi ayat yang dibaca imam tadi, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Tengok ya, perlu diperhatikan 3 patah perkataan saja. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kita ini ikhwan. Subhanallah. Halaman 63 ayat 103, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Itu saja yang mau di highlight ya. Fa'allafa baina qulubikum, Allah menjinakkan hati orang beriman, saling dekat ya, saling dekat dan erat. Fa'allafa baina qulubikum, Allah juga yang menjinakkan hati kamu. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kita ini tidak ada tali darah, tidak ada tali nasab keturunan, tapi macam hubungannya sangat erat sekali, jadi ikhwana, jadi bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah, itu dalam surah Al-Hujurat. Dalam surah Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwah, boleh rujuk di sana nanti ya. Surah Al-Hujurat ini halaman 516 ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwah, orang beriman itu ikhwah. Dalam hadis juga dikatakan al muslimu akhul muslim. Dalam hadis dikatakan al muslim akhul muslim. Muslim itu saudara kepada muslim yang lain. Dalam surah Ali Imran tadi, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kata Imam Hasan Basri lagi, katanya di antara ikhwah fillah ini katanya akhuna fillah ahabbu ilaina min ahlina, katanya. Dalam ungkapan siapa tuh? Al-Imam Hasan Basri, saudara kita seiman, setali darah iman ya, bukan setali darah dari ayah dan ibu, dari datuk dan nenek. Talinya tali darah iman. Kata Imam Hasan Basri, itu lebih kita cintai daripada anak istri, katanya. Ini kata Imam Hasan Basri ya. Akhuna ahabbu ilaina min ahlina, katanya. Akhuna fillah, yaksid akhuna fillah. Saudara kita seiman, seislam, lebih kita cintai daripada saudara sendiri, katanya. Daripada anak istri sendiri. Itu kan ada dalam hati kita tuh. Kenapa? Kata Imam Hasan Basri, apa hujahnya? Kadang-kadang kalau kita bersama ahli keluarga, ndak ingat Allah, katanya. Ingat usen saja, ingat restoran, ingat mall, ingat roti canai, ingat ambuyat, ingat ini, ingat itu. Kedai ambuyat kalau awal bulan penuh. Adakah orang yang berkumpul di kedai ambuyat itu dia berniat nak pergi masjid dulu baru pergi ambuyat? La ilaha illallah. Cobalah setiap awal bulan sebelum ke ambuyat ke masjid dulu. Subhanallah. Kemarin ada ajak kawan pergi restoran ambuyat, terlambat, ode ini sudah habis, ode ini sudah habis. La ilaha illallah, penuh. Kata Imam Hasan Basri apa? Akhuna fillah ahabbu ilaina min ahlina. Saudara kita seiman lebih kita cintai daripada saudara sendiri, karena mereka mengajak kita mencintai Allah, mencintai akhirat, selalu mengingatkan kita, katanya. Saudara kita sendiri tidak, katanya. Tapi kalau suami istri itu memang ditren untuk cinta akhirat, itu lebih hebat lah ya. Istrinya mengajaknya cinta akhirat, suaminya mengajaknya cinta akhirat, anak-anak semua anak akhirat. Itu memanglah ya, memang nomor satu lah tuh. Baik,
Apa dicakap di sini? Dua sahabat mukmin yang saling mencintai di jalan Allah, berhimpun dan berpisah karena Allah. Maka ada ungkapan di bawah ini bila kita jumpa kawan kita, inni uhibbukum fillah. Ini hadis sahih yang selalu dibincangkan ulama. Kita kena cakap sama saudara kita, inni uhibbukum fillah, saya mencintai Anda karena Allah. Ini bumbu cinta persaudaraan ya, bumbu cinta. Terdapat dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, Imam yang lain. Katanya di sini, anna rajulan kana 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam famarra bihi rajul faqala ya Rasulullah inni la uhibbu hadha. Faqala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam a'lamtahu? Qala la. Qala a'limhu. Qala falahiqahu faqala inni uhibbuka fillah. Faqal ahabbakallahu alladhi ahbabtani lah. Seorang lelaki sahabat Nabi ketika bersama Rasulullah SAW, lalu ada sahabat lain melintas, lalu sahabat yang bersama Nabi mengatakan, ya Rasulullah inni la uhibbu hadha. Ya Rasulullah, ini sahabat baik saya sangat mencintainya. Lalu Rasulullah bertanya, faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam a'lamtahu? Have you informed him? Kamu sudah nyatakan kecintaan kamu kepada sahabat kamu itu? Kamu sudah cakap yang kamu mencintainya? Qala la. Belum lagi ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? A'limhu. You have to inform him. Kamu kena kasih tahu sama dia. Falahiqahu, lalu dihuyongnya, dikejarnya. Dia udah jalan jauh kan, dikejarnya. Faqalalah, lalu bila sudah jumpa, inni uhibbuka fillah. Yang sahabat tadi menjawab, ahabbakallahu alladhi ahbabtani lah. Ini dia. Ini karena disemai ya, bumbu ini karena diguna. Bumbu dan pernyataan cinta sesama muslim. Si Alif mengatakan inni uhibbukum fillah, si Ba mengatakan ahabbakallah ataupun ahabbakumullah. Dia boleh kum boleh ka ya, dua-dua boleh. Antara suami dengan istri sepatutnya begitu juga. Suami mengatakan kepada istrinya, inni uhibbuki fillah. Nanti dijawab oleh istrinya, ahabbakallah ataupun ahabbakumullah alladzi ahbabtani lah. Ahbabtani lah boleh, ahbabtani fih boleh, dua-dua boleh. Oke, sekarang saya menyatakan kepada jemaah, inni uhibbukum fillah. Kenapa diam? Sekali lagi, inni uhibbukum fillah. No voice. Inni uhibbukum fillah. Ahabbakumullah alladzi ahbabtani lah. Semoga yang pertama, saya mencintai kamu karena Allah. Jawabannya, semoga kamu dicintai Allah yang menyebabkan kamu mencintai saya ataupun kami demi ridhanya, demi ridha Allah ya. Ini coba amalkan sunnah ini, coba hidupkan sunnah ini antara suami istri, antara ayah dengan anaknya, ayah dengan maknya, adik beradik. Inni uhibbuka fillah, inni uhibbukum fillah. Ajar anak, tengok anak habis sholat dia, anaknya sholat tanpa disuruh, otomatis anaknya sholat. Lalu si ayah dan si ibu mengatakan inni uhibbuka fillah. Tengok anaknya pegang Quran, inni uhibbuka fillah. Tengok istri mengaji, suami mengatakan sama istrinya inni uhibbuka fillah. Tengok istrinya pegang tasbih, inni uhibbuka fillah. Tengok suami megang Quran, istri mengatakan inni uhibbuka fillah ataupun inni uhibbukum fillah. Begitulah maksudnya ini ya. Nampak wajahnya ceria, dia senyum, inni uhibbuka fillah. Dia hidang secawan teh, dia bukakan pintu, dia layan kehendak suami,
Suami melayan kehendak istrinya, inni uhibbuka fillah ahabbakallahu alladzi ahbabtanilah. Begitu ya. Subhanallah, indahnya Islam ya. Ini selain daripada jazakallahu khaira, selain daripada barakallahu fiik. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kaifa haluk? Ana bi khair walhamdulillah. Inni uhibbuka fillah ahabbakallahu alladzi ahbabtanilah. Jazakallahu khaira, barakallahu fiik. Subhanallah, indahnya Islam ya. Indahnya Islam. Dalam message pun boleh diantar. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah. Inni uhibbuka fillah. Nanti dijawabnya ahabbakallahu alladzi ahbabtanilah. Ataupun bersuara pun boleh. Kalau tidak sempat menulisnya, bersuara. Last sekali apa? Jazakallahu khaira, barakallahu fiik. Indahnya Islam. Inilah orang yang akan nanti dihimpunkan nanti di sana, yang membina cinta sesama sahabatnya waktu di dunia. Bukan cinta di mulut saja ya, bukan hanya menanam tebu di bibir tapi tidak berbuah bibirnya. Tidak berbuah bibirnya. Tidak berbuah. Buahnya inilah, inni uhibbuka fillah ahabbakallahu alladzi ahbabtanilah. Berapa yang lost dalam kehidupan kita ini ya. Dah berapa anaknya, dah berapa lama dia mendidik anaknya, dah berapa lama dia dengan istrinya, dah bercucu bercicit. Tidak ada buah-buah indah seperti ini, belum berbuah. Jadi khutbah Jumat kemarin merangsang kita untuk mencari buah-buah iman dan menikmatinya di antara keluarga. Poin keberapa tadi? Dua sahabat yang mukmin yang saling mencintai di jalan Allah, berhimpun dan berpisah karena Allah. Cinta itu dibuktikan dengan tutur kata dan doa, saling mendoakan. Ahabbakallah itu luar biasa hebat itu. Ahabbakallah, semoga Allah mencintai kamu. Subhanallah, itu balasannya jannah tuh. Ahabbakallah, semoga Allah mencintai kamu, ataupun semoga kamu dicintai Allah. Alladzi ahbabtanilah, yang menyebabkan kamu mencintai saya demi ridhanya. Oke, sekali lagi, inni uhibbukum fillah. Siapa yang semangat tuh Allah nilai dia. Siapa yang kurang semangat nilainya lain tuh. Inni uhibbukum fillah. Oke. Paling kurang kalau masih susah, ahabbakallah. Itu short formnya. Inni uhibbukum fillah. Makin kuat ya, makin semangat. Ahabbakallah. Itu paling kurang tuh. Semoga kamu dicintai Allah. Suami dengan istri mengatakan sama suaminya, inni uhibbuka fillah. Paling kurang suami cakap ahabbakillah. Ahabbakillah. Sekarang pula istri cakap sama suami, inni uhibbuka fillah. Suami cakap ahabbakillah. Kalau yang si istri bercakap sama suami cakap sama istrinya, inni uhibbuka fillah. Kata si istri, ahabbakallah. Dua patah perkataan ya, tapi membawa ke jannah. Semoga kamu dicintai Allah. Kalau Allah cinta sama dia, memang lancar jalan ke surga. Kenapa susah jalan ke surga ini? Allah tak cinta orang tuh, maka surga ini susah. Baik. Seterusnya nomor 4 nih, nauzubillahi min zalik nih ya. Nomor 5 nih, lelaki yang pernah digoda oleh si wanita yang bausin, berpangkat dan cantik orangnya, lalu lelaki mukmin tadi mengatakan, inni akhafullah, I'm sorry, dia cakap, saya takut kepada Allah. Baik, nomor 6 ini orang yang pemurah, mukmin yang bersedekah secara tersembunyi sehingga tangan kirinya tidak diketahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Karena apa? Karena banyak bersedekah. Kalau ada spelling yang salah, betulkan saja ya. Ini baru nampak tangan kanan. Terakhir sekali, tidak kalah penting,
Ini boleh diraih oleh semua orang, lelaki boleh, perempuan boleh, suami boleh, istri boleh, anak-anak juga. Patutnya bersaing meraih yang nomor 7 ini. Orang yang dia duduk di rumahnya mengaji, sembahyang hajat, sembahyang tahajud, nangis dia. Mungkin suami belum bangun, istri sudah bangun, istrinya menangis di atas syahadah. Mungkin tidak lama lagi saya dengan suami saya di rumah ini. Sebentar lagi salah seorang di antara kami akan diantar ke tempat yang sempit, yang gelap di sana. Pikir-pikir kayaknya nangis dia. Sekarang kami masih berdua-duaan. Sebentar lagi tinggal seorang. Entah siapa yang dulu, tidak tahu lagi. Nangis dia memikirkannya, ya Allah, jadikanlah surga, kuburku taman surgamu. Nangis dia memikirkannya, ampunlah dosaku ya Allah, lancarkanlah aku nanti dalam perjalanan ke surgamu ya Allah. Ketujuh, si mukmin yang berzikir kepada Allah saat bersendirian, lalu air matanya derai berlinang, memikirkan anak cucu, memikirkan zuriat, memikirkan adik-beradik, memikirkan masyarakat, memikirkan bangsa, memikirkan umat. Makin luas skop pemikirannya, makin hebat dia di sisi Allah. Jadi di antara yang 7 ini, 4 tuh boleh diraih ya. Pikir-pikirlah, maka kita perlu menentukan status diri dan insan tersayang. Tapi dalam catatan di sini, mencintai rumah Allah boleh dapat. Mencintai sesama mukmin boleh. Dekatilah mukmin yang bila Anda berjumpa dengannya teringat Allah. Bila berjumpa dengannya teringat Quran. Bila berjumpa dengannya teringat masjid. Bila berjumpa dengannya teringat ilmu. Jangan dekati orang yang lalai. Tengok ayat dalam surah Kahfi itu. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawah. Tengok dalam surah Kahfi ya. Subhanallah. Ayat halaman 295, bukan 297, halaman 297 ayat 28. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah wa la ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbah. Ini mau di highlight ya. Wala tuti' man aghfalna qalbah. Jangan turuti orang yang lalai hatinya. Kalau kira-kira kalau duduk dengan dia tuning lari, jangan tah. Kalau duduk dengan dia nanti cakapnya selahau, jangan tah. Jangan tah. Ini kalau duduk dengan dia bahaya nanti ini. Jangan tah. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawa. Jangan kamu dekati, jangan kamu turuti orang yang lalai hatinya daripada zikrullah, wattaba'a hawa, malah dia diperkudah hawa nafsu. Wa kana amruhu furuta, perihalnya sia-sia belaka, solatnya sia-sia, ibadahnya sia-sia. La ilaha illallah. Kemarin yang amba solat di salah satu masjid, yang di siring sebelah kiri itu orangnya rambut kepala sudah putih, janggut sudah putih, kumis sudah putih. Sepanjang baca khutbah dia main Facebook, bawa handphone, bawa juga buku tahlil, tapi tahlil tak pegang. Yang dipegangnya handphone. Sampai khutbah kedua, sampai dekat nakaman, baru ditutupnya handphonenya. Lepas assalamualaikum, assalamualaikum, handphone lagi. Hendaknya berzikir. Zikirnya Facebook. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Rambut sudah putih, kepala putih, janggut putih, misai putih. Tapi hati belum putih, belum bersih ya. Didoakan orang seperti itu. Man aghfalna qalbu an zikrina. Orang yang dilalaikan Allah hatinya daripada zikrina, daripada zikrullah, jangan turuti katanya. Baiklah ya, kita baca doa yang di bawah ini. Allahumma ja'alna
mimman tuzillum yauma la zilla illa zilluk. Ya Allah, jadikanlah kami ini tergolong mereka yang bernaung di bawah naungan-Mu kelak pada hari kiamat. Ini doa tidak jumpa dalam buku ya. Doanya dibuat sendiri saya, tapi tidak bercanggah ya. Allahumma ja'alna mimman tuzillum yauma la zilla illa zilluk. Allahumma ja'alna mimman tuzillum yauma la zilla illa zilluk. Allahumma ja'alna mimman tuzillum yauma la zilla illa zilluk. Ya Allah, jadikanlah kami ini tergolong mereka yang bernaung di bawah naungan-Mu kelak pada hari kiamat. Yang di bawahnya sama juga ya, tentang masjid nih, dan sudah selalu disebut Allahumma ja'alna minal muhibbina li baitika hatta al-mamat banina wa hafadah. Allahumma ja'alna minal muhibbina li baitika hatta al-mamat banina wa hafadah. Allahumma ja'alna minal muhibbin ya. Allahumma ja'alna minal muhibbina li baitika hatta al-mamat banina wa hafadah. Ya Allah, jadikanlah kami ini mereka yang mencintai rumah-Mu hingga ke penghujung usia, malah anak cucu juga. Ya Allah, dekatkan hati mereka ke rumah-Mu. Amin rabbal alamin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.